Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 17 Agustus, judul renungan kita Mencari Hidup. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 13. Jangan membunuh. Pesannya singkat dan manis bukan? Tidak ada pembunuhan. Ya, aku pasti tidak pernah membunuh siapapun kan? Bagus, yang satu itu tertutup. Pada perintah berikutnya. Seperti semua perintah lainnya, perintah ini mengandung lebih dari yang terlihat. Petunjuk pertama kita adalah bahwa Yesus sendiri memberikan komentar tentang perintah ini dalam Matius pasal 5 ayat 21 dan 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Fakta moral yang sederhana adalah bahwa kata-kata dapat membunuh. Aduh, mungkin kita tidak sejelas yang kita pikirkan tentang perintah ke-6. Kita telah membahas fakta bahwa kata-kata memiliki kekuatan untuk menciptakan dan menghancurkan, menyembuhkan atau membuat sakit. Hal itu membuat perintah ini jauh lebih dalam, tetapi masih ada lagi. Jika Anda membalikkan perintah-perintah tersebut dan melihatnya dari sudut pandang positif, jelaslah bahwa Tuhan tidak hanya ingin kita menghindari kematian, baik dengan perkataan maupun tindakan. Dia ingin kita secara proaktif mencari kehidupan. Dengan kata lain, tidak menggunakan belati itu baik. Tidak mengucapkan kata marah itu lebih baik. Tidak memikirkannya sama sekali lebih baik lagi. Tetapi yang terbaik dari semuanya, hal yang menyerupai Kristus adalah mencari pikiran, perkataan, dan tindakan yang membawa dan membangun kehidupan. Ketika saudara atau saudari Anda melakukan sesuatu yang menyakiti atau membuat Anda marah, apa yang dapat Anda lakukan atau katakan untuk menunjukkan kasih kepada mereka? Bukan hanya menghindari kemarahan. Sebenarnya secara positif, tunjukkanlah kasih. Anak-anak, itu sulit, bahkan mustahil, kecuali Anda secara sadar memilih untuk menjalani hidup Anda dengan perintah pertama yang esensial itu, dan Anda mengutamakan Tuhan dalam segala hal dan setiap waktu. Jika Anda diam, jika Anda mendengarkan orang lain, jika Anda mengalihkan pandangan dan perasaan sakit hati Anda sendiri dan melihat saudara dan saudari itu melalui mata Roh Kudus di dalam diri Anda akan sangat takjub dengan perubahan sikap yang mengarah pada perubahan pikiran, perkataan, dan tindakan. Anda akan menemukan diri Anda mencari kehidupan. Nilai apa yang lebih penting dari itu? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Allah yang hidup, pencipta kehidupan, saya bersyukur atas kehidupan yang Engkau berikan kepada saya, baik napas harian maupun napas harian. Saya ingin melihat dan mencari kehidupan-Mu.
tunjukkanlah kepada saya gambaran betapapun desaknya yang telah engkau tanamkan tentang dirimu dalam diri orang yang terluka itu, dan kemudian tunjukkanlah kepada saya cara untuk mendorong dan memunculkannya. Amin.